Don't you move. Stop. What's up lau-lau semua, apa kabarnya nih? Semoga di hari yang rada mendung ini nih, lau-lau semua makin mencilak, makin bersinar dan makin cetar aja deh pokoknya. By the way nih, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Di episode kali ini, Eyuk bakal nyeritain film thriller yang syarat dengan ketegangan. Sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lau semua pijit tombol kring-kring, terus jangan lupa di subscribe biar Eyuk terus kangen sama lau. Guys, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul Don't Breathe. Wede, bye-bye napas lau indus. Film garapan Bang Gondrong Fede Alvarez ini mendapatkan skor yang aduhai di angka 7.1. Dibintangi oleh Opa Galak Steven Lang, Don't Breathe menyuguhkan nuansa yang menyenangkan. Guys, biar nggak kelamaan ngegacornya nih, langsung aja yuk style Don't Breathe. Film ini menceritakan tentang 3 sekawan yang demen banget ngerampok rumah. Doi bernama Rocky, lalu ada Alex dan juga Manny. Aksi ketiganya dalam merampok rumah rupanya didukung oleh kemampuan Alex yang merupakan anak dari agen keamanan rumah. Hal itu menjadikan Alex adalah kunci dari setiap aksi mereka. Sedangkan Rocky nih, Doi adalah teman tapi mesumnya si Manny. Dan Manny bertugas menjual hasil rampokan ke seorang penada. Scene pun berlanjut nih, di sebuah gudang yang bukan gudang sembako, Manny coba transaksi dengan penada. Di situ tuh Manny ngerasa hasil rampokan ini nggak sesuai. Penada itu pun bilang, "Ye, kalau lau mau menang banyak, lau rampok duit aja nih. Nih, ayo kasih tahu nih, ada kongkong yang punya doku kanyap dan entu babenya Alex punya kode alarm rumahnya." Oke, kita jam tuh Rocky DKK ya. Di sebuah warung Padang nih, mereka merencanakan konspirasi binal. Manny kasih tahu ke Rocky dan Alex perihal info dari kawannya yang bukan merupakan tim infotainment TV swasta. Dilansir dari kawannya nih, ada veteran perang yang nyimpen doku sebanyak 300.000 US dollar. Rupanya veteran itu tinggal sendirian setelah putrinya tewas kecelakaan. Nah, di situ tuh Alex nggak setuju. Karena menurut Doi ini, nyuri uang hukumannya bakalan berat. Sedangkan Rocky matanya langsung hijau pas denger duit segepok. Setelah debat panjang nih, Alex pun caw dari sono. Nah, sesampainya di rumah nih, Alex langsung di MMS sama si Rocky nih. Ngelihat chatnya Rocky yang mendesah, Alex pun mau bantuin. Dasar mata bongsang lah Lex. Esok hari pun tiba nih, Rocky DKK udah sampai di perumahan target. Ibarat sales motor, Manny langsung survei lingkungan sekitar. Dengan jumawanya nih, Manny bilang kalau perampokan ini bakal lebih mudah karena lingkungan sepi dan cuma si veteran itu yang tinggal di sono. Dan tiba aja ada guguk yang ngendus niat busuk mereka. Emang disue nih, bikin kaget aja tuh guguk. Dan rupanya lagi nih, entu guguk kepunyaan si engkong veteran. Dan yang bikin mereka tambah jumawa, si engkong entu buta. Namun Doi punya anjing yang gahar. Malam pun tiba nih, mereka pun mulai melancarkan aksinya. Dimulai dari Manny yang ngebius si guguk dengan umpan makanan yang ada obat biusnya. Lalu Alex pun beraksi nih. Layaknya kang kunci duplikat, Doi nyoba buka pintu rumah si engkong. Namun gagal. Ya karena si engkong ini nerapin kunci 4 langkah. Wow, WA aja nih baru 2 langkah. Emang bener-bener aman di rumah ya. Ya karena gagal nih, Rocky pun diminta buat manjat. Dan Doi pun berhasil masuk lewat jendela dapur. Dengan segera nih, Doi matiin alarm. Dan kemudian Doi bukain pintu buat Manny dan Alex. Tak lupa juga mereka ngelepas sepatu. Weh, sungguh maling yang sopan. Sekarang mereka bertiga udah ada di dalam rumah.
Bagaikan amuba, mereka membelah diri. Alex dan Rocky mencari di lantai bawah nih, sedangkan Manny nyoba ke lantai atas. Dengan pedenya nih, Manny menuju ke kamar si Engkong. Lalu tiba-tiba, diamput, bikin kaget aja. Rupanya nih si Engkong bangun karena suara TV yang ngebuat si Manny hampir pipis di celana. Merasa udah aman nih, Manny pun langsung naruh gas tidur biar si Engkong bobo lagi. Dan sekarang tinggal satu pintu yang belum mereka buka, yakni basement. Ya karena digembok nih, Manny pun ngeluarin beceng yang ngebuat Alex ngambek. Doi bilang nih kalau bawa beceng penghuni rumah punya hak buat ngebedil mereka. Namun Manny gak bergeming. Doi tetap santuy buat ngeset bedilnya, lalu nembakin ke gembok pintu. Alex yang lihat kelakuan Manny langsung balik badan. Alex kesel dan Alex pun bacot dari TKP. Sekarang tinggal Manny dan Rocky. Setelah pintu berhasil kebuka nih, tiba aja si Engkong rupanya udah ada di samping mereka. Ya karena keponggok nih, Manny pun bilang kalau doi kobam dan gak sengaja masuk ke rumah. Si Engkong pun paham nih kalau mereka punya niat jahat, apalagi doi nginjek gembok basement yang udah rusak. Lalu Manny nodongin beceng ke Engkong sambil bilang nih, "Kong, Eyuk cuma butuh duit lau." Dengan santai tapi gercep, si Engkong terus mendekat dan ternyata Engkong melawan Manny. Waduh, kuat juga nih si Engkong. Berbekal silat cingkrik, si Engkong berhasil meeting Manny. Lewat meetingan itu nih, si Engkong nanya, "Cuk, berapa orang lau?" Dan karena Manny gak mau kasih tahu, doi lantas dibedil si Engkong. Ngateli, beneran ganas nih si Engkongnya. Rocky yang kaget ngeliat Manny tiwas, lalu nyibrit ke sebuah lemari. Sedangkan Alex kembali ke dalam rumah setelah dengar suara bedil. Di sebuah lorong remang-remang, doi ngindik-ngindik. Dan doi pun kaget karena tiba-tiba si Engkong ngeliwatin doi. Asli nih film banyak sok terapinya, bikin Eyuk kaget. Si Engkong lalu ngunci pintu, jendela, lubang angin, lubang WC. Untungnya kagak lubang hati yang terdalam. Jengkol. Eyuk digocek lagi sama kang skrip nih. Oke, kita lanjut ya. Rocky yang ngerasa takut lalu nge-WA si Alex kalau Manny tiwas dan doi terjebak di lemari. Nah pas Rocky mau ngecek keadaan nih, tiba-tiba si Engkong masuk ke lemari. Rupanya doi mau ngecek keberadaan dokunya. Di situ tuh si Rocky ngeliat jelas di mana si Engkong nyimpen dokunya. Dirasa udah aman nih, Alex segera mencari Rocky dan Rocky pun udah berhasil ngebuka berangkas dan ngambil semua dokunya. Dasar tamak bet dah si Rocky ya. Doku udah didapet, tinggal biji mana mereka keluar dari rumah itu. Dan Alex inget nih ada pintu keluar dari dalam basement. Saat mereka mau bacut, tiba-tiba si Engkong pun muncul dari basement. Hal yang ngebuat Rocky dan Alex pun diem jadi patung. Engkong lalu menyeret mayat Manny. Di situ tuh mereka punya kesempatan buat ngibrit ke basement. Di sudut lain nih si Engkong yang lagi di ruang perkakas tiba-tiba nyium bau kaki. Dan doi pun nemuin sepatu wanita. Yoms, entu sepatunya si Rocky tuh. Sekonyong-konyongnya nih si Engkong pun becir menuju lemari baju. Dan doi shock karena dokunya udah liau. Oke, kita go back to Rocky dan Alex. Mereka berdua terus berjalan dalam gelapnya basement dan tiba aja nih mereka dikagetkan sama kemunculan wanita di dalam akuarium. Suwe, ayo kira ada zombie. Rupanya wanita itu bernama Cindy. Doi adalah wanita yang nabrak putrinya si Engkong. Alex dan Rocky pun berniat nyelamatin Cindy dan Yodis kasih tahu ke mereka tempat kuncinya disimpan. Dengan kode berangkas yang sama. Perkuncian pun diambil dan Cindy berhasil mereka bebasin. Di tempat lain nih si Engkong yang dengar suara lonceng, bukan subscribe ya, langsung menuju ke basement. Ketegangan pun menjadi saat mereka dengar suara derap kaki sang Engkong. Dengan deg-degan yang tinggi nih, Alex nyoba pintu keluar.
Akan tetapi singkong udah ada di depan hidungnya Alex, dan kemudian doi ngebedil Alex. Namun nih pelornya malah nyasar ke Cindy, dan Cindy pun tewas. Mendengar mereka ngibrit, Engkong pun terus menembak. Sampai akhirnya doi nemuin Cindy yang udah terkapar. Emosi Engkong pun memuncak nih saat tahu Cindy telah tewas. Dan doi pun mulai berburu. Semua pintu digembok dan lampu basement dimatiin. Jelas nih Engkong menang telak, karena doi paham seluk-beluk basement. Dan bagi Rocky dan Alex, ini adalah musibah. Singkong pun terus memburu Alex dan Rocky. Mereka menunduk, mengindik, mengumpat untuk ngindarin kejaran Singkong. Namun akhirnya nih tembakan Engkong ngebuat mereka becir. Bagi Undertaker di WWF, Singkong mencok Alex. Namun Alex berhasil menjatuhkan lemari yang ngebuat Singkong pun lunglai. Alex dan Rocky pun berhasil selamat dan mereka ngunci pintu basement. Namun rupanya nih si Guguk udah bangun dan doi pun nyerang mereka. Alex dan Rocky pun ngumpet di kamar si Engkong. Namun naas nih, rupanya untuk kamar kayak penjara Cipinang. Jendelanya dikasih teralis. Di sudut lain, Singkong rupanya udah keluar dari basement. Doi pun ngambil beceng cadangan dan kembali berburu. Sadis. Engkong pun nyoba merangsap masuk ke kamar, namun Alex nyoba nahan. Sedangkan Rocky nih ngibrit lewat ventilasi udara. Namun naas, Alex pun melejit keluar kamar karena didorong sama si Guguk. Dan Engkong yang udah ngendus kalau Alex nyangsang di atap langsung ngebedil Alex, yang ngebuat doi melejit ke dalam rumah lagi. Di tempat lain nih, Rocky masih kabur dari kejaran si Guguk. Ibarat tim jaguar nih, Guguk terus ngejar Rocky sampai Rocky pun jatuh. Sialnya lagi, si Engkong udah mantekin Rocky dan akhirnya Rocky pun kena choke slam. Oke, kita jam tuh Alex. Doi yang sadar langsung ngumpet di ruang perkakas. Ibarat sapu lidi nih, doi nyempil kayak upil di antara tembok dan wastafel. Engkong pun sampai juga di ruang perkakas, di mana Alex masih nyender kayak sapu. Alex coba nahan napas sebisanya nih. Sialnya sekali napas, si Engkong langsung negrep doi. Suwe bener kagak bisa napas ya. Lalu terjadilah gelut yang mengharu biru antara si Engkong lawan Alex. Dan akhirnya nih, berbekal silat cingkrik, si Engkong berhasil meng-KO Alex. Oke, kita jam to Rocky. Rocky pun tersadar nih dan doi rupanya gantian disekep. Di situ si Engkong sengaja kagak ngebunuh Rocky karena Yodis pengen Rocky sebagai pengganti Cindy. Si Engkong rupanya nyekap Cindy bukan hanya karena doi telah ngebunuh anaknya, melainkan juga nih doi menanam benih di Cindy. Ya karena Cindy metong, akhirnya Rocky pun jadi penggantinya. She was pregnant with my baby. Perainan di film ini terjadi saat Singkong nguburin Cindy di basement. Kemudian saat doi mau nyuntikin benih ke Rocky, tiba-tiba Alex pun memburu si Engkong. Yodis yang terkapar lalu dihajar sama si Rocky. Ya karena kesel pan ya. Singkat cerita nih, setelah ngalahin si Engkong, mereka pun ngibrit keluar rumah. Namun Alex kena bedil. Rocky yang lihat Engkong udah bangun lagi nih langsung becer keluar rumah. Tapi apa daya nih, si Guguk terus ngejar Rocky. Dan terjadilah Rocky kena choke slam lagi. Dan doi pun diseret si Engkong ke dalam rumah. Ending di film ini terjadi saat Rocky berani ngelawan si Engkong. Bermodal remote alarmnya si Alex, doi ngebuat bising rumah dengan alarm yang ngebikin si Engkong gak bisa ngendus keberadaan si Rocky. Dan akhirnya si Engkong pun kena gibas sampai doi jatuh ke basement.
dan Rocky pun selamat. Scene lalu berpindah ke sebuah bandara di mana Rocky bersama Didi, adiknya nih, lagi asoy makan. Di situ Doi lihat sekilas info kalau telah terjadi perampokan di rumah veteran perang dan rupanya si Engkong berhasil selamat. Lalu film pun selesai. Ya ampun, Bang Gondrong Fedi Alvarez emang berhasil ngebuat Eyuk yang nonton ampe gak bisa ambil ancang-ancang buat napas. Ketegangannya memburu kayak Eyuk lagi kimpoy. Orkes nih, seperti biasanya sebelum Eyuk bacot, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film Don't Breathe, para kru, pemain, dan yang paling penting nih buat lau-lau semua sobat setia dunia Eyuk. Semoga lau-lau makin bahagia dan kagak ngikut jadi rampok, apalagi koruptor. Orkes, mamaci semua dan Eyuk pun ngebacut.